Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih pada dinding dalam ya. Masih pada gambar dinding dalam 3 dimensi. Seperti ini ya. Visual style, saya klik bola biru, realistic visual style. Nah, jadi seperti ini. Kita masih pada dinding 3 dimensi bagian dalam ya. Visual style, saya klik lagi 2D wireframe. Teman-teman, sebagai informasi ya, sebelum kita melanjutkan materi, jadi materi kali ini saya jelaskan bahwa kita akan melakukan pemotongan. Ya, saya jelaskan dulu. Materi kali ini kita akan melakukan pemotongan dinding dalam untuk pintu dan jendela. Untuk pintu saja ya, di dalam tidak ada jendela. Jadi pintu kamar belakang, pintu kamar mandi, dan pintu kamar depan. Ya, lubang pintu seperti itu. Ya, lubang pintu pada ada 3 lubang pintu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan pelubangan ya. Perhatikan pada kamar belakang yang ini ya. Nah, ini adalah pintunya ya, yang warna hijau. Saya rubah warna ya. Ini gambar 2 dimensi, saya rubah warna menjadi warna hijau supaya teman-teman lebih jelas pada garis-garisnya lebih kelihatan ya. Nah, itu dia. Ini dinding ini pintu ya, kamar belakang, pintu kamar mandi ya, dan pintu kamar depan. Nah, kita akan melakukan pelubangan ya. Visual style, kalau saya klik realistic visual style, di sini belum berlubang ya, pintunya belum berlubang. Oke teman-teman ya, belum ada lubang ya. Anda perhatikan, jika saya putar menggunakan orbit ya, orbit putar ya. Saya klik tahan, putar seperti ini ya. Nah, maka belum ada pintu ya. Escape untuk membatalkan orbit ya. Tombol escape untuk membatalkan orbit. Visual style, saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style, saya kembali ke 2D wireframe. View, perhatikan pada view. Perhatikan pada view. Saya klik view SE isometric seperti ini. Pada view, saya klik view SE isometric. Nah, kemudian perhatikan sumbu XYZ ya. Sumbu XYZ, saya normalkan ya. UCS World ya. UCS ini Anda klik icon world yang itu ya, globe bola dunia, untuk menormalkan sumbu. Oke teman-teman, untuk membuat pintu ini pintu tunggal ya, yang di dalam ini adalah pintu tunggal. Pintu kamar belakang ya, kamar depan dan kamar mandi itu adalah pintu tunggal ya. Nah, jadi Anda perhatikan batas pintu. Jika saya besarkan pintu ini saat wilayah sini ya, saya besarkan ya. Jadi batas pintu itu Anda perhatikan ya, garis batas kusen sebelah kanan ini adalah kotak, ini adalah kusen ya. Kotak ini adalah kusen yang kotak putus-putus itu. Garis batas kusen dengan dinding sebelah kanan ya, dengan garis batas kusen dinding sebelah kiri. Itu adalah batas pintu ya. Garis batas kusen dengan dinding sebelah kanan dan garis batas kusen dengan dinding sebelah kiri itu adalah batas wilayah pintu. Begitupun dengan yang lain ya, sama. Oke. Nah teman-teman, itu adalah pintu tunggal. Kita harus membuat dulu gambar 3 dimensi lubang pintu tunggal ya, untuk dijadikan acuan pemotongan ya, untuk dijadikan acuan pemotongan atau pelubangan. Nah ini view, saya kembali lagi ke view top 2 dimensi ya. View, saya kembali lagi ke view top 2 dimensi seperti itu ya, view top 2 dimensi. Kita pergi ke gambar detail pintu jendela ini ya kan. Di sini ada gambar tampak ya, pintu tunggal ya kan. Nah pintu tunggal ini tidak ada di gambar tampak, itu tidak ada ya. Tidak ada pintu tunggal pada gambar tampak ya. Karena pintu tunggal hanya ada di dalam. Karena pintu tunggal hanya ada di dalam, mau tidak mau kita pergi ke detail pintu ini. Kita memerlukan kotak terluar ya. Perhatikan garis putus-putus itu, kotak terluar daripada pintu tunggal ini ya, untuk kita jadikan objek 3 dimensi ya. Jadi perhatikan teman-teman, klik draw di atas ya, klik draw di atas, klik rektang ya, klik draw, klik rektang ya seperti ini. Kemudian klik, perhatikan pada pintu tunggal ini ya, klik pojok kusen terluar ya, kiri atas ataupun kanan atas, pojokan ya.
pojokan sebelah kiri atas ataupun kanan atas terluar seperti ini. Anda klik ya, tarik ke kiri bawah seperti ini ya. Perhatikan, tarik ke kiri bawah seperti ini ya, pojok kiri bawah terluar itu. Nah, itu dia hasil kotaknya ya. Jadi dia mengelilingi kusen bagian luar. Klik draw rektang ya, klik pojok terluar kiri atas contohnya, tarik ke kanan bawah pojok terluar seperti itu, lambang endpoint ya, Anda klik di situ. Nah, ini hasil kotaknya. Jadi ini adalah kotak pintu terluar menggunakan rektang ya. Nah, kemudian kotak ini kita copy ke gambar ke samping denah ya. Nah, menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, ini dia, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape. Teman-teman tidak usah menyalakan ortho ya, untuk kasus ini tidak usah menyalakan ortho. Kenapa tidak usah? Karena objeknya dari atas ke bawah ya, agak miring ya, seperti itu. Jadi ortonya kita matikan ya, ortonya kita matikan. Terus saya pergi ke gambar detail pintu ini. Di sini sudah ada kotak rektang ya, yang mengelilingi pintu tunggal bagian luar ya. Nah, jadi sentuh dulu ya, sentuh dulu garis kotak terluar daripada pintu tunggal itu, lalu klik. Nah, perhatikan garis putus-putus itu ya. Nah, setelah diklik ya, seperti itu, diklik garisnya ya, kotak terluar itu. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas, klik copy ya, klik copy. Nah, kemudian klik lagi ini ya, kotak terluar pintu tunggal ini, salin ke samping daripada denah di mana kita membuat gambar 3 dimensi ya. Nah, di situ. Cukup satu aja, enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, jadi kotak inilah yang nanti akan diekstrud, kemudian akan dijadikan objek pemotongan pada pintu-pintu ya, yang ada pada dinding dalam. Jadi ada 3 pintu itu ya. Anda perhatikan, saya jelaskan ya. Garis batas itu adalah garis batas pintu, perhatikan. Ya, adalah garis kusen terluar ini ya, sebelah kanan, kusen batas kusen dengan dinding sebelah kanan, dan batas kusen dengan dinding sebelah kiri. Ya, sama, yang ini juga sama ya, garis batas kusen sebelah kanan dan garis batas kusen sebelah kiri dengan dindingnya sama. Berarti sebelah atas atau sebelah bawah ya, seperti itu. Nah, kalau pada layar atas bawah ya, seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kotaknya sudah ada, kotak pintu terluar. Ini ukurannya harus sama ya, tentunya sama ya, seperti itu. Jika saya klik dimension, saya klik linear, saya klik ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini, batas garis ya, saya tarik ke bawah, saya klik di bawah. Perhatikan ukurannya berapa? 82 ya. Saya klik garis dimension, saya tekan delete pada keyboard ya. Nah, itu sama ukurannya dengan garis batas kusen ini, sebelah kanan dan sebelah kiri atau atas bawah ya. Klik dimension, klik linear ya, klik batas kusen sebelah atas dan batas kusen sebelah kiri, tarik ke bawah, klik. Berapa ukurannya teman-teman? 82, sama ya. Nah, karena kita membuat pintu jendela itu kan dari denah ya, dari pintu ini ya, satu paket ya kan, seperti itu. Oke teman-teman, ini batas kusen pintu, kotak pintu sudah ada ya, tinggal kita ekstrud ya. Pada tab modeling kita ekstrud ya. Pada tab modeling kita ekstrud. Oke ya, kotak ini menjadi objek 3 dimensi. Nah, oleh karena itu pada view kita kembali dulu ke view SE isometrik ya. Pada view kita kembali dulu ke view SE isometrik. Nah, seperti itu ya. Terus ini dia kotaknya. Ya. Ini dia kotak pintunya. Jadi kita ekstrud kotak pintu ini dengan ketebalan ya, Anda perhatikan ketebalan dinding itu ya. Ketebalan ekstrudnya, tinggi ekstrudnya mengikuti tebal dinding yang akan dipotong. Jadi dinding itu dari garis ini ke garis ini ya, perhatikan dari garis ini dan ke garis ini itu sama dengan tebal daripada ukuran denah ya, garis denah.
Dari sini ke sini ya 15 cm ya. Dari garis ini ke garis ini 15 cm. Jadi teman-teman mengekstrud kotak terluar pintu ini minimal 15 cm ya. Maksimal boleh 20, boleh 25, tidak apa-apa. Paham ya? Nah, ini dia. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling. Klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud. Enter satu kali. Karena hanya satu objek, langsung tarik ke atas. Masukkan nilai tinggi untuk pintu kasus ini. Saya anggaplah saya bikin 20 ya. Kenapa dibikin 20? Minimal 15. Minimal sesuai dengan ketebalan dinding 15. Tapi Anda ekstrud dengan nilai 20 pun tidak apa-apa. Anda ekstrud dengan nilai 20 pun tidak apa-apa. Lalu enter satu kali ya. Seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah kotak pintu ya. Kemudian perhatikan teman-teman pada tab modeling. Saya klik icon extrude ya. Seperti itu. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Ya. Kemudian saya klik objek ini, kotak ini. Enter satu kali. Nah, maka dia langsung naik ya. Masukkan nilai contohnya 20. Ya, tidak apa-apa 20 ya. Lebih itu lebih baik daripada kurang ya, seperti itu. Lebih itu lebih baik daripada kurang, jadi 20 tidak apa-apa. Lalu enter satu kali. Nah, dia sudah menjadi objek 3 dimensi ya. Visual style kalau saya klik bola biru maka hasilnya seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi objek pemotongan ya. Untuk lubang pintu pada dinding dalam ya, seperti itu. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Di atas ini adalah layar. Ya, di atas ini adalah layar. Kalau saya klik anak panah pada layar muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, untuk garis pintu ini, untuk kotak pintu ini kita masukkan dia ke layar yang sama dengan layar dinding ya. Nah, karena ini adalah objek untuk memotong dinding ya, maka kita masukkan ke layar yang sama dengan layar dinding, yaitu layar dinding 1. Kita blok ini layar kotak ini ya, kotak ini saja. Kemudian klik anak panah pada layar, muncul daftar layar ya. Kemudian klik dinding 1. Nah, jadi dia masuk ke layar dinding 1 ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Kemudian kita berdirikan teman-teman. Objek ini dia kan tidur nih. Kita berdirikan. Ya. Menggunakan rotate ya, pada tab modify ini menggunakan rotate. Tapi kalau kita mau berdirikan, sumbunya itu harus sejajar dengan garis yang ini. Yang ini atau yang di atas. Yang horizontal ini. Jadi sumbu Z, perhatikan sumbu Z adalah sumbu putar. Sumbu Z adalah sumbu putar. Saat ini sumbu Z arahnya ke atas. Sumbu Z harus kita arahkan sejajar dengan garis horizontal yang pendek ini. Baik yang di bawah maupun yang di atas. Paham ya? Untuk merubah sumbu Z ya. Dari atas searah dengan ini, sejajar dengan garis ini ya. Dari sini ke sini ya, atau sejajar dengan X ya, yaitu berada pada sumbu X, sumbu Z ya, pindah ke sumbu X, itu kita menggunakan UCS Z axis vector. Untuk merubah sumbu Z menggunakan UCS Z axis vector ya. Tapi sebelumnya kita nyalakan ortho wajib hidup ya. Ortho wajib hidup untuk merubah sumbu. Ortho wajib hidup. Setelah ortho hidup, pada UCS klik Z axis vector. Oke. Kemudian klik di sini, perhatikan, tarik seperti ini, sejajar ya dengan garis horizontal pada pintu itu, atau sejajar dengan sumbu X ya. Anda klik di situ. Nah, maka sumbu Z-nya pindah ke sini. Arah sumbu Z sejajar dengan garis horizontal pada pintu ini ya, baik atas maupun bawah. Jadi UCS Z axis vector ya, kemudian klik di sini, tarik sejajar seperti ini ya. Klik di situ. Oke. Nah, sekarang sumbu Z sudah ada di sini ya. Sudah sejajar dengan garis horizontal yang pendek itu ya, pada pintu 3 dimensi. Pada lubang pintu 3 dimensi ini.
ya, yang dalam bentuk kotak. Nah, sekarang baru kita putar ya, menggunakan rotate pada tab modify. Setelah sumbu Z-nya arahnya seperti ini, baru kita putar. Nah, klik atau blok objek yang akan diputar, kemudian pada tab modify, klik icon rotate atau RO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya, klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto teman-teman ya, untuk putar tegak lurus, ortonya wajib hidup ya. Jadi untuk putar tegak lurus, orto wajib hidup. Setelah orto hidup dan sumbu Z sudah pas arahnya, blok kotak ini, kotak pintu ini yang menjadi lubang ya. Ini kita blok ya, seperti itu. Kemudian teman-teman klik modify di atas ya. Klik modify di atas, klik rotate ya. Klik rotate. Nah, seperti itu ya. Kemudian klik di pojok bawah sebelah kanan atau sebelah kiri. Pojokan ya, contohnya di sini. Anda klik, tarik ke atas, maka dia berdiri ya. Klik di atas ini. Nah, maka sekarang dia berdiri. Karena dia sudah berdiri, sumbu Z-nya kita kembalikan normal. Karena dia sudah berdiri, sumbu Z-nya kita kembalikan normal ya. UCS work. Klik UCS work, globe bola dunia itu. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang posisinya dia sudah berdiri. Jadi visual style kalau saya klik bola biru, ya realistik visual style dia berbentuk seperti ini ya. Nah, dia sudah berdiri ya. Kemudian coba visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Kemudian arahnya kita putar. Ya, dia arahnya bukan seperti ini, tapi arahnya mengikuti pintu ini. Anda perhatikan pintu, arahnya tuh dari sini ke sini. Ya, dari sini garis batas ini ke garis batas ini. Sama, semuanya sama ya. Garis batas depan, belakang atau kanan kiri ya. Depan, belakang atau kanan kiri. Nah, jadi ini diputar ya. Ini diputar lagi menggunakan pada tab modify menggunakan rotate. Ya, menggunakan rotate pada tab modify. Namun untuk pemutaran kali ini ya, untuk pemutaran kali ini perhatikan sumbu Z. Perhatikan sumbu Z harus sejajar dengan garis vertikal. Harus sejajar dengan garis vertikal yang ini ya. Nah, harus sejajar dengan garis vertikal ya. Oke, paham ya? Jadi kita rubah sumbu Z pada UCS menggunakan Z aksis vektor ya. Pada UCS menggunakan Z aksis vektor. Ya, tapi sebelum merubah sumbu ya, kita harus menghidupkan orto. Orto wajib hidup untuk putar tegak lurus. Apa? Untuk merubah arah sumbu ya. Untuk merubah arah sumbu, orto wajib hidup. Setelah orto hidup baru kita putar sumbunya. Caranya ya, UCS, klik UCS Z aksis vektor. Ya, UCS, klik icon Z aksis vektor yang ini. Kemudian klik di bawah sini, tarik ke atas ya, sejajar dengan garis vertikal itu, Anda klik di atas. Nah, maka sumbu Z-nya seperti itu, arahnya ke atas ya. UCS, Z aksis vektor, klik di bawah, tarik ke atas, klik di atas. Maka sumbu Z-nya lari ke atas sejajar dengan garis vertikal lubang pintu ini. Setelah itu baru kita putar ya. Menggunakan pada tab modify rotate ya, ini dia. Oke. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan. Klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto untuk putar tegak lurus ya. Aktifkan orto untuk putar tegak lurus. Nah, jadi ortonya dihidupkan, tetap hidup ya orto untuk putar tegak lurus. Kemudian blok ini, kotak pintu ini ya, blok seperti ini. Kemudian klik modify di atas. Klik modify di atas. Klik rotate yang ini ya, rotate yang ini.
Oke, kemudian klik pojok bawah sini contohnya. Nah, tarik ke arah sana atau ke arah sana, bebas ya. Seperti ini. Oke. Nah, tarik ke arah sana contohnya, klik di sana. Nah, maka dia arahnya sudah sejajar ya dengan arah pintu pada denah. Ya. Nah, oke, kemudian setelah kita merubah sumbu, ya setelah kita memutar ini lubang pintu, sumbunya kita rubah, kita kembalikan ke normal ya. Sumbunya kita kembalikan ke normal. Jadi sumbu itu kalau sudah selesai harus selalu kembali ke normal ya. Jadi UCS Anda klik UCS work. UCS Anda klik UCS work yang gambar globe bola dunia, maka sumbunya kembali normal ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengcopy lubang pintu ini atau kotak lubang pintu ini akan kita copy ke ya pintu ini 1, pintu ini 2 ya, pintu ini 3. Jadi ada 3 tempat ya. Nah, mengkopinya menggunakan icon copy pada tab modify ya, dengan mengklik garis bagian bawah pojok sebelah kanan maupun pojok sebelah kiri pada garis ininya ya. Nah, sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah. Seperti itu ya. Dan ditaruh di batas garis dinding dengan kusen sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau atas atau bawah ya. Seperti itu batasan. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke teman-teman, perhatikan ya. Ini dia cara copy ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, jika selesai enter atau escape. Teman-teman itu copy banyak tempat ya, dan caranya bebas, jadi ortonya dimatikan saja ya. Oke, jadi karena ini copy ke banyak tempat ya, ada 3 tempat, 1, 2, 3. Jadi ortonya saya matikan. Ya, ortonya saya matikan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi acuannya itu poinnya adalah pojok sebelah kanan atau pojok sebelah kiri. Ya, pada garis yang ini ya, yang horizontal ini. Yang ini ya, atau garis yang ini. Yang pendek itu ya, pada titik tengahnya. Jika Anda klik pada sebelah kanan seperti ini, maka kita menyalinnya itu pada batas antara kusen dengan dinding sebelah kanan yang ini ya, seperti itu ya. Jika sebelah kiri yang ini ya, berarti kita klik pada batas antar kusen dengan dinding sebelah kiri. Paham ya? Oke, ini ortonya sudah mati ya untuk copy bebas. Kemudian saya blok ini kotak pintu ini ya. Nah, saya blok seperti ini. Kemudian saya klik modify di atas. Saya klik copy. Saya klik modify. Saya klik copy. Oke, kemudian saya pergi ke pojok bawah. Sebelah sini atau sebelah sini ya. Contohnya sebelah sini. Sentuh garis itu, garis yang pendek itu ya. Cari lambang segitiga midpoint. Ya, lambang segitiga midpoint Anda klik. Ya. Nah, kemudian Anda pergi ke pintu yang belakang contohnya. Nah, ini pada batas kusen dengan dinding ini ya. Sentuh garisnya, cari lambang segitiga atau midpoint, Anda klik di situ. Nah, itu 1 ya. Nomor 2 yang di kamar mandi. Ya, besarin di sini ya. Pada garis batas antara dinding dengan kusen, Anda sentuh garisnya. Ya, cari lambang segitiga midpoint, itu dia ya. Anda klik di situ. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini lagi yang terakhir, yaitu pada batas kusen dengan dinding yang ini ya. Anda sentuh garisnya, klik cari lambang segitiga, Anda klik di lambang segitiga. Selesai copy ya. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, karena sudah selesai saya blok ini, ya yang ini saya blok, saya tekan delete pada keyboard. Jadi saya hapus karena sudah tidak diperlukan. Di sini sudah ada 1, 2, 3. Nah, teman-teman perhatikan ini gambarnya banyak garis ya. Gambarnya banyak garis. Jadi untuk mempermudah teman-teman memahami,
Ya, jadi untuk teman-teman mudah memahami gambar, perhatikan saya klik layer di atas ya. Layer di atas ini saya klik. Nah, kemudian ini ada layer 0 ya. Layer 0 saya matikan lagi lampunya. Jadi saya matikan lampu layer 0 ya. Kemudian saya klik di layar satu kali. Nah, jadi mengurangi kebanyakan garis ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perhatikan ini kotak utama ya. Kemudian ini kotak pintu sebelah sini ya. Kotak pintu sebelah depan dan yang ini di belakang ya. Nah, itu kita potong. Ya, kita potong kotak pintu besar dinding utama ini ya, dinding dalam ini kita potong menggunakan subtrak ya, menggunakan subtrak pada tab modeling ya, menggunakan subtrak pada tab modeling. Dinding besar ini kita potong dengan kita lubangi ya, dengan acuan lubang adalah kotak-kotak pintu ini ya. Perhatikan itu yang garis putus-putus itu ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, subtrak untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi yang lain. Klik ikon subtrak pada tab modeling, klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek besar atau dinding dalam itu ya. Kemudian enter satu kali. Kemudian klik objek 3 dimensi yang lain yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil atau kotak-kotak pintu ya. Lalu enter satu kali. Selesai. Teman-teman perhatikan ya. Nah, pada tab modeling, klik subtrak. Pada tab modeling, klik subtrak. Kemudian sentuh ya. Sentuh dan klik ya, sentuh dan klik garis dinding utama itu. Perhatikan yang putus-putus itu ya. Nah, lalu enter satu kali. Kemudian sentuh dan klik garis pintu. Satu-satu aja dulu ya. Nah, kemudian enter satu kali. Nah, jadi satu sudah berlubang. Ya, visual style kalau saya klik bola biru realistic visual style ini satu sudah berlubang ya. Kemudian satunya lagi, yang lain lagi visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Perhatikan ini ya. Kotak ini perhatikan nih. Ya. Nah, kalau teman-teman bingung melihatnya di bawah ini ada. Ini nih. Ya, garisnya kotak pintunya. Ya, pada tab modeling klik subtrak. Pada tab modeling klik subtrak. Klik garis daripada dinding ya, atau blok kecil di sebelah sini. Perhatikan, itu adalah garis dinding. Enter satu kali. Kemudian klik ya garis ya, klik garis daripada pintu itu, kotak pintu itu. Enter lagi satu kali. Nah, maka dua pintu sudah berlubang ya. Visual style kalau saya klik realistic visual style, Anda perhatikan dua pintu sudah berlubang ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Sekarang yang bagian belakang. Ini kotaknya ya, yang putus-putus itu. Kotak pintu yang bagian kamar mandi ya. Kotak pintu bagian kamar mandi itu yang putus-putus. Teman-teman boleh memutar jika bingung ya. Mungkin garisnya di sini numpuk. Ya, teman-teman bisa memutar menggunakan orbit ya. Klik orbit ya. Klik di sini, tahan, putar seperti ini. Nah, ya seperti ini boleh ya. Nah, seperti ini boleh. Nah, ini dia. Sudah. Tekan escape pada keyboard untuk membatalkan orbit. Nah, ya. Tekan escape pada keyboard untuk membatalkan orbit. Sekarang kelihatan kan? Nah, ini kan kotak apa namanya? Dinding kamar mandi, kotak pintu kamar mandi ya. Oke. Kita akan melubangi dinding besar ini dengan acuan pemotongannya adalah kotak pintu kamar mandi itu. Ya, tetap menggunakan subtrak pada tab modeling ya. Menggunakan subtrak pada tab modeling. Mudah sekali caranya ya. Klik subtrak ya, caranya klik subtrak pada tab modeling ya. Klik subtrak pada tab modeling. Kemudian klik ya, atau blok kecil saja seperti ini. Atau klik ya dinding utama 3 dimensi itu. Enter satu kali. Kemudian klik ya dinding garis kotak daripada pintu yang akan dilubangi ini
ya, di blok atau diklik seperti itu. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Lalu enter satu kali. Nah, selesai, dia telah berlubang ya. Visual style, kalau saya klik 2D realistic visual style, maka Anda melihatnya. Ya, pintu kamar belakang sudah berlubang, pintu kamar mandi sudah berlubang, dan pintu kamar depan sudah berlubang ya. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini karena sudah mengalami orbit, ya, sudah diputar-putar. Oke, kemudian tekan escape ya untuk membatalkan orbit. Nah, saya kembali ke view 3 dimensi yang normal, yaitu SE isometrik ya. Kembali ke view SE isometrik yang ini. Nah, perhatikan ya. Nah, ini dia ya, pandangan isometrik. Nah, teman-teman, selanjutnya sudah selesai pemotongannya ya untuk wilayah pintu ini. Lubang-lubang pintu pada dinding bagian dalam ya. Kemudian saya klik layar di atas. Perhatikan ini layar, saya klik anak panahnya. Layar 0, saya hidupkan lampunya ya, saya klik. Maka dia menyala lampunya. Saya klik lampunya, dia menyala. Terus di sini ada layar keramik, lampunya mati, saya klik lagi, dia menyala. Layar lantai, lampunya mati, saya klik lagi, dia menyala ya. Lalu saya klik di layar satu kali, maka semuanya kembali hidup ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, visual style. Kalau saya klik ke realistic visual style, seperti itu ya. Oke, Anda bisa memutar menggunakan orbit seperti ini ya. Klik orbit, klik di layar, tahan, geser ya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian lepas, kemudian escape ya pada keyboard untuk membatalkan orbit. Ya teman-teman ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. View saya kembali lagi ke SE isometrik. Dan UCS sumbu FYZ-nya normal ya. UCS work. Oke. Demikian teman-teman. Dinding belakang, dinding dalam ya, dinding dalam. Oke, dinding dalam sudah. Dinding samping kanan, samping kiri sudah. Dinding depan dan dinding belakang sudah ya. Tinggal memasukkan dinding-dinding yang ini ya, depan belakang kanan kiri ini kita masukkan ke denah ya. Taruh ke posisinya masing-masing ya pada video berikutnya. Demikian teman-teman ya, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.